Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, di sini pada masuk semua kan ya? Alangkah baiknya sebelum kita mengawali pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoanya. Berdoa selesai ya. Silahkan dibuka buku paketnya. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran pendidikan agama Islam yang kemarin. Tentunya kita akan belajar sama-sama ya. Di buku kali ini, di paket kali ini, mata pelajarannya yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Nah, dalam judul kali ini kita akan membahas 3 judul besar ya, 3 poin penting. 3 poin besarnya yaitu memahami makna beriman kepada malaikat. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahaminya. Kemudian kita harus tahu nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat itu kan banyak. Jadi kita harus mempelajarinya dengan baik juga ya. Kemudian selain nama-namanya, kita juga harus tahu tugas-tugasnya. Tapi karena malaikat itu banyak jumlahnya, kita sebagai umat muslim kita hanya diwajibkan untuk hafal atau tahu 10 malaikat saja. Nah, berbicara tentang malaikat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu kayak berasa diawasi, bukan berasa sih, emang pernah gak sih kalian berada dalam satu ruangan, kemudian di ruangan tersebut itu ada CCTV. Kalian pasti akan ngerasa saya diawasin gitu. Nah, begitu pula dengan malaikat. Jadi kalian harus bisa menjaga sikap kalian, kalian harus menjaga perilaku kalian, ucapan kalian. Jadi kalian harus berperilaku yang baik-baik, hindari yang buruk-buruk, karena malaikat selalu ada di sisi kita. Nah, selain kita ngerasa diawasi, berbicara mengenai malaikat itu kan luas ya. Di dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Nah, beriman kepada malaikat itu termasuk ke salah satu rukun iman. Coba tebak kamu, Nadia, rukun iman yang keberapa beriman kepada malaikat? Betul sekali ya. Beriman kepada malaikat. Berbicara tentang iman itu apa sih? Iman itu kan keyakinan kita kepada Allah. Jadi bentuk keyakinan setiap manusia kepada Tuhannya. Jadi dari segi istilah itu iman itu adalah meyakini sepenuh hati. Jadi kita harus yakin bahwa adanya malaikat, adanya yang mengawasi kita gitu. Kemudian iman kepada malaikat itu meyakini sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya itu senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Selain pengertian dari iman kepada malaikat, kita juga harus tahu hukum beriman kepada malaikat itu apa gitu, fardu ain kah atau fardu kifayah. Nah, hukum beriman kepada malaikat itu adalah fardu kifayah. Jadi tidak satu orang percaya kepada malaikat, yang lain lantas tidak. Jadi fardu ain itu sendiri-sendiri. Jadi saya percaya, kamu percaya. Jadi nggak satu orang percaya yang lain terlepas dari kewajiban, tapi harus semuanya percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat sendiri
diciptakan dari apa sih? Tuhan menciptakan malaikat dari apa? Apakah sama seperti kita diciptakan dari tanah? Kalau malaikat itu beda ya anak-anak. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang termasuk gaib, itu malaikat termasuk gaib ya, soalnya kita nggak bisa ngelihat tapi ada gitu. Kemudian sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ada di hadis riwayat Muslim ya. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam atau manusia atau kita diciptakan dari sesuatu yang disebut ciri-cirinya untuk kalian. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Nah, dari penciptaan malaikat itu sendiri, jadi memiliki banyak perbedaan dengan kita. Jadi perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin itu memiliki perbedaan masing-masing. Termasuk malaikat itu adalah gaib, sedangkan manusia itu nyata. Kita itu nyata. Kemudian jin sama dengan kayak malaikat, yaitu gaib ya. Kemudian malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, jadi dia tidak seperti manusia yang memiliki hawa nafsu. Jadi kadang ada yang taat, ada yang durhaka juga ya, ada yang jahat karena memiliki hawa nafsu. Kadang manusia itu tidak puas dengan apa yang ia miliki, jadi suka kadang berlebih-lebihan gitu. Kemudian jin, bukan setan ya, jin juga seperti itu, ada yang taat dan ada yang tidak, karena jin memiliki hawa nafsu sama seperti manusia. Kemudian perbedaannya itu adalah tidak berjenis kelamin. Jadi katanya malaikat itu tidak berjenis kelamin ya, teman-teman semuanya, anak-anak. Malaikat itu tidak seperti kita yang berjenis kelamin, ada perempuan, ada laki-laki. Nah, jin sama manusia itu sama, berjenis kelamin. Kemudian ada perbedaan juga. Kalau manusia itu kan makan, minum, tidur, dan nikah atau kawin. Jin juga sama. Kemudian kalau malaikat, salah satu perbedaannya juga memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Kemudian kalau manusia itu bersifat dinamis. Kalau jin memiliki hanya akal pikiran saja. Nah, jumlah dari malaikat itu ada berapa sih, Bu? Jumlah malaikat itu banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui itu cuma 10. Dan kalian harus hafal. Kalian kan udah pada besar nih, udah belajar juga tentang malaikat dari SD, SMP, pasti kalian pernah belajar ya. Saking banyaknya malaikat, bahkan ada hadis yang meriwayatkan, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dari Ali, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi saudaranya di waktu pagi, maka ia seakan-akan berjalan di bawah pohon surga hingga ia duduknya itu dia akan mendapatkan rahmat yang akan melingkupinya. Jadi kalau dia berkunjung ke sesama muslim, ke tetangga kita, insya Allah kita akan diberikan rahmat dalam waktu. Misalkan kita berkunjung pagi, berarti kita akan 70.000 malaikat itu akan bersolawat untuk kita sampai sore harinya. Nah, apabila kita berkunjungnya di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat itu juga akan bersolawat kepada untuk kita hingga pagi harinya. Saking banyaknya malaikat, sampai-sampai di hadis riwayat Ibnu Majah itu mengatakan 70.000 malaikat yang bersolawat untuk kita. Hanya kita dengan
berkunjung ke rumah teman atau saudara sesama muslim lainnya. Nah, yang pertama kan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah beriman kepada malaikat apa aja? Tolong dibacakan ketua kelas. Oke, senantiasa hati-hati dalam ucapan, dalam perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan tidak luput dari pengawasan atau pengamatan malaikat-malaikat. Jadi kan emang malaikat itu ada di mana-mana di dekat kita. Jadi kita akan selalu diawasi, CCTV berjalan kemana-mana. Kemudian hikmah yang ketiga adalah menambah kesadaran terhadap alam, wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera. Malaikat itu tidak terlihat, tapi ada gitu di sekitar kita. Kemudian yang keempat adalah menambah rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah melalui malaikat, manusia memperoleh banyak karunia. Berkunjung ke rumah teman aja tadi kita dikasih rahmat yang melingkupi kita, terus disolawatin sama 70.000 malaikat. Itu hanya dengan berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah muslim dan muslimat lainnya ya. Kemudian yang kelima adalah menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Jadi kita harus ikhlas, walaupun kita ngerasa ada yang mengawasi, ini terpaksa soalnya diawasin oleh malaikat. Jangan seperti itu, kita harus merasa ikhlas ya. Kemudian yang keenam adalah menumbuhkan rasa cinta dan banyak amal soleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal-amal yang akan dipertanyakan nantinya. Yang kita lakukan saat ini nanti akan dicatat sama malaikat. Kemudian semakin giat dalam berusaha, karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Jadi nggak akan ada duit yang jatuh dari langit tanpa kerja keras. Oke, berbicara panjang mengenai malaikat, kita harus percaya, kita harus yakin, walaupun kita tidak melihat secara menggunakan panca indera seperti apa malaikat, tapi kita yakin bahwa malaikat itu ada di samping kanan kiri kita, di dekat kita, yang menjaga kita dari segala bahaya. Kemudian kita akan selalu merasa bersyukur kepada Allah. Jadi kita harus mengambil banyak hikmah-hikmah dari beriman kepada malaikat. Kita harus bersyukur bahwa malaikat selalu ada di dekat kita. Dengan adanya malaikat, kita bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Ya sudah anak-anak, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bahasan-bahasan yang lain dalam buku ini. Nanti kita pelajarin bareng-bareng. Apabila ada yang kurang, nanti kita tanya jawab di pertemuan berikutnya, karena waktunya sudah habis, mau istirahat. Ya sudah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.